Selamat datang dalam podcast Polisi Oh Polisi. Kami ada untuk membahas tentang polisi, pekerjaan polisi, dan permasalahan polisi. Selamat sore Mas Susno, Mas Haryanto, Mas Bung Aritonang. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Nah, ketemu lagi kita hari ini. Kita akan membahas ini peristiwa yang sangat khusus ini. Iya. Peristiwa tragis tembak-menembak antara polisi di rumah dinas Kadif Propampori Polisi pada hari Jumat minggu lalu menjadi viral di media sosial sampai dengan sekarang. Ya, tidak sampai dengan Bapak Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar hukum ditegakkan. Iya. Ya. Mas Susno, menurut Mas Susno, apa sih sebenarnya yang terjadi? Begini, peristiwa ini sebenarnya kalau bukan pelakunya polisi, yang jadi korban polisi, di rumah polisi ini biasa-biasa saja ya, kriminal Jenderal biasa. polisi, bukan di Jenderal rumah polisi. polisi, tapi jenderal polisi kan? Jenderal polisi. Ya. Nah, dia menjadi viral karena yang ditembak polisi, yang nembak polisi, atau yang saling tembak itu polisi, di rumah dinas jenderal polisi. Kemudian kejadiannya hari Jumat, baru terbuka ke publik hari Senin ya. Nah, jadi sehingga timbul multitafsir. Nah, timbul multitafsir itu ada yang mengatakan polisi lambat memberitakan karena ada tutupi, semuanya bukan. Karena tadi polisi dan polisi di rumah polisi, jenderal polisi, maka polisi perlu kehati-hatian di dalam pemberitaan. Sudah hati-hati pun timbul peranggapan berita begini. Apalagi kalau langsung makcus, langsung der. Nah, pasti tambah viral lagi. Sudah hati-hati pun masih viral. Begitu, Mas. Terima kasih Mas Susno. Kepada Mas Arianto nih, bagaimana reaksi publik terhadap peristiwa tersebut, Mas? Ya, terima kasih. Pertama kali ya, reaksi publik sangat spontan dan langsung meledak menjadi viral. Karena apa? Itu tadi, beritanya menyangkut mengenai citra polisi tadi ya. Ya. Dan yang kedua, itu sangat tragis, gitu. Melibatkan keluarga polisi sendiri, korbannya gitu, dan tertembak dan sebagainya. Dan yang jelas waktu itu muncul berbagai pendapat, terutama dari pihak korban sendiri, orang tuanya itu, merasa keberatan karena ketika jenazahnya dikirim, kemudian kenapa nggak boleh melihat ke muka istrinya itu. Yang kedua, IPW ngomong, itu kalau perlu Kadif Propam dicopot dulu supaya penyelidikannya fair dan sebagainya. Jadi intinya dari kasus yang tersebut, maka muncullah berbagai penafsiran, spekulasi pendapat yang berdasarkan daripada informasi-informasi yang disampaikan oleh para saksi ataupun para medsos yang mengunggah di atas itu, sehingga sangat viral. Subjektif. Dan itulah sehingga bertubi-tubi polisi merasa dipertanyakan ya, karena memang di situ banyak keganjilan-keganjilan yang mungkin nanti bisa kita ungkap dan kita jelaskan keganjilan itu apa saja gitu. Jadi intinya gitu Mas Betul. Jadi kasus ini sebetulnya kasus biasa, tapi kemudian mencuat karena objeknya polisi, tragis dan sebagainya. Nanti akan saya sampaikan faktor-faktor yang membuat ini lebih viral lagi. Terima kasih. Itu sementara. Terima kasih banyak. Ini Bang Edward Aritonang, mantan Kadif Humas. Pertanyaan saya kepada mantan Kadif Humas. Dan mantan Ini Kapolda loh, Mas. bagaimana menurut Bang Aritonang Polri menjelaskan tentang peristiwa tersebut, Bang? Ya, secara umum yang kita amati di media ya, pihak Polri melalui Divisi Humas sudah berupaya menjelaskan peristiwa itu, walaupun terkesan terlambat, ya. Kemudian terkesan juga kurang lengkap. Tapi sudah diupayakan untuk memberikan penjelasan, mulai kronologis kejadian, langkah-langkah yang sudah diambil, sampai dengan kondisi terakhir. Saya melihat masyarakat kepingin jauh, kepingin lebih banyak lagi informasi. Tapi kita tahu kalau kasus itu masih dalam satu proses, seperti yang disampaikan Mas Haryanto tadi, perlu kehati-hatian, jangan sampai menimbulkan satu kesimpulan seolah-olah itu sudah hasil penyidikan yang sudah lengkap, maka terkesanlah ini seperti lambat, ada yang ditutup-tutupi. Tapi upaya yang kami lihat secara umum pihak Polri melalui Divisi Humas sudah berupaya memberikan penjelasan.
kronologis kejadian. Kita semua mengikutinya. Terima kasih Pak Ritonang. Sekarang Mas Arianto nih, pertanyaan saya nih. Bagaimana menurut Mas Arianto kelanjutan dari peristiwa tersebut, Mas? Ya, peristiwa tersebut Mas kemarin tuh menarik perhatian besar karena apa? Kejadiannya hari Jumat, Ya, kemudian korban dikirimkan ke orang tuanya dan baru dirilis oleh polisi hari Senin. Senin ya. Dan rilis yang pertama itu pun masih menimbulkan keganjilan-keganjilan yang tanda tanya banyak. Sehingga di dunia medsos itu sangat viral perdebatan ke sana sini yang menurut Bapak Kapolri itu dianggap seperti viral yang liar berita-berita. Nah, untunglah waktu itu hari berikutnya, Selasanya, Bapak Kapolri melakukan press release yang itu juga menjawab teguran daripada dalam tanda petik Pak Presiden kan juga menaruh atensi supaya polisi melakukan tindakan hukum yang baik gitu. Kemudian pejabat yang lain juga mengatakan polisi supaya menjelaskan sejelas-jelasnya, fair dan sebagainya. Akhirnya Kapolri membuat tim khusus. Tim khusus yang dipimpin oleh Wakapolri, anggotanya Irwasum, Kabar Kabar Eskrim. Eskrim, CD Sundaman, dan yang bagus lagi adalah melibatkan Kompolnas untuk menjamin apa itu kefairnessan daripada polisi. Termasuk juga Komnas HAM dikasih akses untuk mengikuti tim ini. Jadi tim ini mengawasi bagaimana kerja daripada Kapolres Jakarta Selatan yang mempunyai jurisdiksi kewenangan itu ya, supaya ini betul-betul dikerjakan secara baik sehingga bisa menjawab apa yang ingin dikehendaki oleh masyarakat. Saya kira itu Mas, sementara tanggapan dari para Polri saya pikir sudah maksimal gitu ya, tapi itu pun masih menelurkan berbagai pendapat yang terus viral karena memang betul-betul sifat daripada kasus ini sangat world news gitu ya, sangat mudah sekali didulang untuk menjadi bahan viral yang menarik perhatian masyarakat. Artinya niat dari Pak Kapolri bahwa ini Ya, akan dibuka secara transparan dan betul. berkeadilan Berkeadilan ya. dengan mengundang Jadi terbuka. pengawas eksternal ya, Ya, Komnas HAM dan ya, Kompolnas ya ya. gitu. Pertanyaan saya kepada Mas Susno nih, apa seharusnya yang bisa dilakukan oleh Polri nih yang ideal gitu kira-kira Mas Susno? Jadi polisi itu ya, kita kebetulan ini kan sudah 34, 35 tahun ya jadi polisi ya. Dan kita rata-rata reserse. Kasus ini harus on the track. Dasar-dasar penanganan ini standar yang pertama itu adalah hukum. Standar yang kedua bahwa karena ini peristiwa kriminal, maka harus penyidikannya berdasarkan scientific criminal investigation. Jadi standar hukum scientific criminal investigation. Jangan ada kesimpulan sebelum yang bicara itu jangan orang, tapi yang bicara itu biarkan alat bukti. Biarkan peluru yang bicara, biarkan senjata yang bicara, biarkan proyektil yang bicara, biarkan sidik jari yang bicara. Kemudian nanti didukung dengan saksi hidup, didukung dengan apa. Jadi jangan dulu disimpulkan misalnya, wah ini pasti ada hubungan ini. Wah pasti ada yang ditutupi. Jangan. Dan jangan polisi atau jangan siapapun juga termasuk pengamat apa-apa. Langsung, wah ini ada ini. Harus diungkap. Maka penyidikan sudah bukan saintifik lagi. Sudah bukan berstandar hukum lagi. Kan ada. Standar hukumnya apa? Alat bukti 184 KUHP. Kalau alat buktinya sudah menunjukkan, ini kan definisi penyidikan sendiri Mas Bekto, adalah membuat terang. Terangnya perkara. Setelah terang menentukan siapa tersangkanya kan gitu. Jadi bukan orang, bukan pengamat, bukan langsung ngambil kesimpulan baru dicari bukti. Saya kira polisi sudah profesional. Nah, sekarang timbul kesan kenapa lambat tadi Mas ini kan ini. Kalau ini terjadi pada masyarakat biasa mungkin agak cepat ya. Tetapi karena ini terjadinya polisi, kata Mas Arianto tadi, ini polisi juga di rumahnya jenderal polisi, kemudian ditambah lagi ada bumbu-bumbu hubungan asmara, ada pihak ketiga. Ya polisi tentunya lebih berhati-hati. Karena maka yang akan disuruh menjelaskan nanti adalah alat bukti yang ngomong nanti Mas Bekto. Begitu Mas Bekto. Oke, artinya begini, kita 35 tahun jadi polisi, Iya, ya, kita banyak menjadi penyidik, iya. ya, kita semua pernah jadi Kapolda, ya, pernah menjadi pejabat di Pejabat Bareskrim dan Baris Krim. sebagainya, ya. Ini sebenarnya kasus kan mudah gitu, Mudah, ya, sangat sebenarnya mudah. mudah. Nah, sekarang kepada Bang Aritonang,
Apakah tindakan-tindakan polisi yang ada sekarang ini sudah bertindak sesuai dengan prosedur? Ya, kalau kita berbicara prosedur penyidikan, yang pertama, apakah dia disidik oleh kepolisian yang tepat? Sudah tepat. Karena Polres Jakarta Selatan lokus Locus deliktinya di delicti. Polres Jakarta. Ya, Itu locus yang delicti. pertama. Kemudian apakah sudah dilakukan crime scene processing, pengolahan TKP? Sudah. Ya. Bahkan menggunakan eh, scientific crime investigation. Iya. Inavis. Sudah Ya, dilakukan. Inafis, Inavis Melibatkan ada Inavis, dokter ya, kehakiman, kedokteran kehakiman, lapor. melibatkan Lapor. ahli balistik, Iya. laboratorium forensik. Kemudian disampaikan enggak itu sebagai suatu informasi? Sudah, walaupun secara terbatas. Kaidah-kaidah aturan, prosedur yang harus dilakukan penanganan penyelidikan, kita melihat secara transparan sudah dilakukan. Bahkan tadi disinggung oleh Pak Susno, sudah juga melibatkan pihak eksternal sebagai Iya, pengawas, HAM. dan yang bantu Misalnya. ada dari Komnas HAM, ada dari Kompolnas. Kompolnas. Barangkali supaya lebih bisa menjawab tuntutan masyarakat, tidak salah kalau diperluas misalnya mendatangkan ahli kedokteran kehakiman, kedokteran forensik dari universitas, dari UI misalnya. Heeh. Tidak ada masalah saya kira. Ini wujud daripada secara prosedur kita sudah lakukan, tapi perlu yang prosedurnya diperkuat lagi, transparansinya dibuka. Itu saya kira Iya, iya. yang kita lihat dari kasus ini. Jadi menurut Bang Ritona, ini prosedur sebenarnya sudah Sudah. sesuai SOP ya. Ya. Terus kenapa Mas Eranto? Kalau ini sudah diproses secara prosedural, mengapa kasus ini menjadi viral? Sangat viral, bukan hanya Ya, viral, sangat viral. seperti tadi disampaikan Mas Susno dan saya singgung juga di pertama kali ya, kan. Ini juga yang perlu menjadikan bahan pertimbangan atau perhatian polisi. Karena kasus ini secara teoritis ya, itu sudah pasti akan meledak bikin suatu viral yang sangat ganas dan liar. Karena bubuk. Kenapa? Saya dulu pernah membaca teori mengenai komunikasi sosial ya. Jadi suatu info itu yang buat news itu mengandung 5 faktor. Satu atau dua faktor saja itu pasti nanti akan menjadi viral. Nah, padahal ini mengandung 5 atau 6 faktor. Nomor satu ya, faktornya ini mengenai masalah citra polisi. Ya. Citra polisi sekarang lagi disorot oleh yang oposisi maupun dari pemerintah. Sehingga begitu ada sentilan gitu, wah langsung. Nah, Ada pemantik. yang kedua, timbul keganjilan. Banyak keganjilan di sini. Sehingga orang pengen bertanya, apa sih yang terjadi? Apa terjadi? Contoh keganjilan. 3 hari baru dirilis. Kemudian keterangannya berbeda-beda. Mm-mm. Kemudian dari pihak korban mengatakan, loh ini lukanya lebam dan sebagainya, kok katanya cuma tembak-menembak. Mm-mm. Anak saya ini ahli nembak, masa nembak 7 kali nggak kena. Sementara lawan kena dan sebagainya. Banyak sekali yang diviralkan tuh, Pak. Nah, itu saya yang ketiga, melibatkan public figure. Ya. Jelas Kadifropam adalah lambang daripada disiplin Polri paling tinggi. Nah, kok malah terjadi ya kayak gitu kan, pelanggaran hukum. Istri daripada Pak Kadifropam kan juga figur terkenal itu ya. Ya. Nah, sopir sudah tahu tuh orang dekat. Jadi semua itu melibatkan public figure sehingga ingin akan mengundang publik tanya-tanya. Yang ketiga, ini bisa menjadikan viral hanya jawab. Jadi setiap item itu bisa beranak pinak menjadi informasi yang viral. Contoh misalkan diungkaplah nanti latar belakangnya ibu, Ya. latar belakangnya misalnya dengan supirnya, latar belakang dari Brimob kok bisa nembak jitu dan sebagainya, Ya. dan sebagainya itulah. Itu semua itulah yang mengakibatkan tidak bisa diungkiri, kasusnya akan berkepanjangan dan akan menjadi suatu viral terus sepanjang walaupun polisi memberikan penjelasan yang jelas apapun, pasti akan Ada ekornya. ekornya dan menjadi pelibatan publik. Makanya saya pikir ya polisi harus ini aware masalah ini dan melakukan tindakan yang betul-betul cepat gitu sesuai dengan Pak Kapolri hendaki bahwa ini kasusnya kasus simpel sebetulnya. Tetapi saya kira masyarakat akan lebih mereda ini ya viral ini apabila sudah diberikan penjelasan yang itu tadi hasil daripada scientific investigation, keterbukaan polisi yang mungkin juga terbatas nanti ya. Kemudian apa itu disertai bukti-bukti yang ada dan syukur-syukur bisa langsung pengadilan sehingga orang bisa melihat apa yang terjadi secara langsung. Saya kira itu Mas. Jadi ini harus
diwaspadai nih kayak gini, ini udah risiko daripada kita menghadapi viral ini. Artinya Mas Haryanto, biarpun apapun alasannya, kasus ini pasti terjadi Pasti viral, viral. sangat viral. viral Ya, terus. bukan begitu. Ya. Sekarang Mas Susno, bagaimana reaksi pemerintah ini dari presiden sampai dengan RT, ketua RT ini bereaksi ini? Gimana dengan adanya kejadian tersebut, reaksi pemerintah dan masyarakat seperti apa? Pertama, kita sebagai polisi memandang reaksi pemerintah ataupun masyarakat wajar. Kenapa? Pertama, ketidaktahuan mereka dan melihat peristiwa ini sebagaimana Mas Arianto katakan, ini sangat menarik. Seandainya Pak Presiden tidak berkomentar, orang bertanya, kok Presiden diam gitu. Seandainya Menko Polhukam tidak berkomentar, masyarakat tanya, kok Menko Polhukam yang menggonor polisi kok meneng wae gitu kan. Nah, terus Komisi 3 tidak berkomentar juga. Wah, kok diam saja. Nah, tapi mungkin komentar-komentar inilah yang harus profesional. Jangan mengganggu penyidikan, biarlah penyidikan berjalan dan Polri pun mohon agak mengerem komentarnya, dibatasi karena ini beda dengan pelakunya masyarakat biasa. Komentar itu mestinya ya saran sama Pak Kapolri dipusatkan pada siapa? Ya, Karena apa? satu pintu lah. Komentar level Polres begini, wah kok dia gemetar nembak begitu. Nanti yang ini begini. Nah, jadi satu pintu. Karena apa? Kesalahan sedikit saja di dalam berikan komentar, ini akan dituntut oleh orang. Akan menjadi apa tadi kata Mas Haryanto, ekornya beranak pianak lagi. Tapi Mas Susno, mungkin enggak, sorry, Ya. komentar itu sebagai wujud kecintaan masyarakat kepada Polri. Bisa saja. Jadi kita Polri kan Paling bagus tidak itu. perhatian lah. Perhatian. Masyarakat ini cinta benar pada Polri. Jadi anggap saja komentar ini bagus, silakan. Ini kecintaan dan merasa memiliki Polri. Tetapi komentar-komentar ini harus dikelola dengan baik. Iya. Nah, dikelola dengan baiknya karena masyarakat ini kadang-kadang bukan masyarakat ya. Bahkan orang pintar pun sudah mengejas gitu. Pelakunya tuh ini gitu. Ada hubungan ini gitu. Nah, Spekulasi ya. spekulasi. Dalam teori kriminal itu tidak boleh. Biarkan 184 yang bicara, yang membuat terang, baru siapa. Ini enggak. Ini tersangkanya, ini latar belakangnya, pokoknya alat bukti harus menuju ke sana. Nah, gitu Mas Mukto. Oke, terima kasih banyak. Eh, memang ini sesuatu yang luar biasa. Sebagai mantan, sekali lagi, sebagai mantan Kadif Humas ini, Bang Ari Tonang ini. Pak ini kaitannya transparansi yang dituntut oleh masyarakat ini kaitannya dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, ya itu kan ada di atur dalam undang-undang. Terus yang kedua, tindakan polisi yang ada ini sudah sesuai dengan program presisi Polri saat ini. Iya, ini menarik. Dan ini juga sebagai edukasi buat kita semua. Iya. Bahwa di negara kita ini sudah ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ya. Bahwa semua pejabat publik yang mendapat anggaran dari negara wajib hukumnya membuka informasi apabila publik meminta. Ya. Wajib hukumnya itu. Ya. Jadi sangatlah wajar kalau masyarakat itu menuntut. Mana penjelasan informasi itu. Hanya saja di dalam pasal 17 undang-undang tersebut, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu disebutkan bahwa ada informasi yang dikecualikan. Iya. Ya. Dikecualikan itu ada beberapa poin, ada 8. Artinya dikecualikan itu tidak harus setiap diminta harus diberikan. Boleh di-keep dulu. Ditahan dulu sampai ada waktunya nanti baru dibuka. Salah satu informasi yang dikecualikan itu adalah apabila informasi itu dapat mengganggu jalannya proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, ini barangkali yang perlu kita ketahui. Kalau pihak Polri atau Divisi Humas belum membuka secara keseluruhan gamblang sesuai yang diinginkan masyarakat, dikhawatirkan atau dapat mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, ini perlu dibatasi dulu. Jadi dapat itu konotasinya adalah subjektif ya, dan Iya, untuk menentukan sepanjang itu dianggap akan polisi yang menentukan, penyidik. Itu jangan dulu karena dapat mengganggu proses. Sebagai contoh misalnya, ini
apakah sudah diketahui tersangka dan lain sebagainya. Itu nanti kan bisa menjurus tuh. Ya, Kalaupun polisi sudah tahu, tapi belum dulu disampaikan ke sampaikan. publik. Nanti lari deh. Ya, Itu itu usahakan terkait penyelidikan. undang-undang keterbukaan informasi publik. Kemudian yang kedua, apakah ini sudah sesuai dengan program presisinya Kapolri? Kapolri kita sekarang sekedar mengingatkan barangkali buat kita, buat masyarakat bahwa Polri pada era Pak Jenderal Sigit Sigit ini. saat ini mengeluarkan program presisi, yaitu setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya harus mampu membuat satu prediksi terhadap apa yang akan terjadi. Kemudian dia harus responsif, kemudian dia transparan dan berkeadilan. Nah, kalau dilihat dari apa yang terjadi dalam kasus ini dan langkah-langkah yang sudah dilakukan Polri, kami melihatnya sudah mengikuti sebagian besar kaidah-kaidah presisi itu. Contoh misalnya, ya sudah memberikan satu respon yang sangat cepat, mulai dari membentuk saat melapor, menurunkan tim, memeriksa TKP, memeriksa saksi, laboratorium, sampai dengan membentuk tim khusus, responsif. Kemudian transparansi, sudah dibuka, dijelaskan, diajak orang luar masuk ke dalam. Kompolnas. Ya, Kompolnas, diajak Komnas HAM, mari kita lihat bersama-sama apa sebenarnya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian apakah itu sudah berkeadilan? Ini tujuannya. Semua ini dilakukan menghadirkan ahli balistik supaya nanti hasil dari proses penyidikan ini adil Ya, ya tidak bagi subjektif. semua pihak. Tidak Jadi siapa yang subjektif. salah dituduh, Iya. siapa yang benar Jadi dibela kan gitu ya. saya ingin menyetir yang sampaikan Pak Susno tadi. Betul. Upaya polisi itu bagaimana membuat benda-benda mati barang bukti ini Ngomong. bicara. Ya. Kalau peluru dia mengatakan saya dari pistolnya si ini Itu. loh. Ke sana Saya larinya, lagi ya. mantul Sekali ke saya sana, Sekali- kena lagi lengannya dan sebagainya. Itu Iya. dari uji balistik ya, kita Iya. lihat proyektilnya. Betul. Jadi itu secara transparan sudah dilakukan, pertanggungjawaban juga sudah dilakukan. Tidak ada, bahkan sampai Bapak Kapolri sendiri memberikan penjelasan rilis. Itu barangkali. Ya. Ya, kaitannya dengan undang-undang keterbukaan informasi Informasi. publik. Ya. Ini kan seharusnya polisi dan masyarakat harus maklum ada undang-undang Iya, yang mengatur betul. itu. Ya. Ya, ini masalahnya kan karena masyarakat tuh nggak percaya sama yang dilakukan polisi. Iya. Itu gimana Mas Arento? Iya, itu tadi seperti saya katakan ya, memang jadi sifat daripada kasus ini memang betul-betul sangat menarik perhatian masyarakat. Jadi masyarakat pasti, apalagi pertama kali sudah tertunda pemberitaannya sehingga sudah curiga saja, ini jangan-jangan rekayasa, Iya. kemudian yang diumumkan adalah, jadi apapun yang disampaikan oleh polisi, walaupun dia ngomong fakta yang di sana, mesti tetap saja di lapangan timbul viral-viral yang ditumbalkan orang banyak. Iya. Termasuk juga keluhan daripada ini korban itu kan ditafsirkan banyak kan. Sementara katanya bapaknya mengatakan sniper, Sniper. sementara nggak mungkin dia nembak meleset Pak gitu. Sementara Benny kemarin Kompolnas ya mengatakan Baradae itu jago tembak dari Brimob. Ya. Dari cek pada Ada sertifikat. Ada sertifikat. dari komandannya mengatakan memang itu jitu gitu sehingga nembaknya kena persis gitu. Jadi memang apa polisi sudah berusaha seperti tadi presisi ya menerangkan ini dan sebagainya, tapi ya inilah karena sifat Ya, daripada sebentar, Mas. ini. Sniper itu untuk senjata panjang apa untuk pistol? Nah, itu perlu Kalau juga. sniper itu istilahnya kan senjata panjang. Sniper. Tapi ngomongnya orang tuanya malah begitu, anak saya itu sniper Arti anak. ya, dia jago senjata panjang belum tentu pistol. Iya Pistol, kan? nah. Itu Bang. Oke. Barangkali sniper itu kan nembak 500 meter, 1 kilometer itu sniper. Sniper pakai senjata panjang lah itu. Kan yang punya predikat sniper itu kan sedikit sekali. Setiap Iya. satuan. Iya. Ya, baik polisi maupun TNI kan tidak semuanya Sniper. sniper. Nembak itu tidak tergantung pangkat loh. Iya. Iya. Menembak tidak tergantung pangkat. Bagaimana? Berita di media sosial, loh polisi itu kan
senjatanya itu kan revolver, cuman Enam. 6 butir. cuma 6 butir Ya. peluru. Ini kok bisa tembakannya 7? Mas Susno gimana tanggapannya itu? Mas Bekto sendiri kan mantan apa namanya, mulai dari apa namanya, tim bom kan, Ya, anti Densus. bom, Hmm. pindah jadi berubah menjadi Densus 88. Senjatanya kan macam-macam. Yang diberikan itu apa namanya? Glock. 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 Glock Standar itu polisi udah lain ya dengan itu 17 pelurunya. maksimal dipakai SAM. Maksimal 17 dan kadang-kadang hanya diisi 16. Jadi kalau dia ada 15 tembakan itu biasa gitu. Nah, tinggal nanti sebagaimana kita katakan bahwa Polri tidak diam, semua akan terjawab nanti. Yang akan ngomong itu nanti bukan polisi, sidik jari senjata, proyektil yang Jenis bicara senjata. jenis senjata, surat senjata. Aku yakin bahwa polisi sudah menyita semua surat senjata. Polisi sudah menyita senjata-senjata si A, si B, si C. Kemudian lapor sudah bekerja, mengambil sidik jari senjata, dicocokkan dengan peluru. Kemudian dokter forensik sudah bekerja yang mengatakan akan menjawab apa luka itu luka benda tajam, apa luka itu disayat, apa luka itu karena rekoset peluru. Nanti akan terjawab semua. Ya. Nah, kemarin tuh banyak penjelasan liar. Oh, itu rekoset. Ya, yang tidak berwenang yang memberi penjelasan mungkin publik. Nantinya siapa yang berwenang ini adalah dokter kehakiman, dokter forensik. Dia akan jawab, oh ini. Kemudian dikatakan juga bahwa ini sebelum ini dia apa namanya, dianiaya dulu. Nanti akan dilihat. Wah, ini jarinya putus. Ada lagi komentar, oh putus bukan putus, tapi karena nembak kena sini. Ini kan kata orang. Tapi kalau kata balistik, kata dokter kehakiman, Ya. kalau kata forensik, nggak bisa dibantah. Dan percayalah, nantinya jangan polisi itu tidak sudah mahir, apalagi ini sudah keterlibatan tim markas besar. Beliau ini markas besar semua. Tidak menentukan ini tersangkanya, akibatnya karena ada hubungan ini, kan dibuat dulu kesimpulan kan, kemudian dicari pendukung. Ini kan konyol kalau begitu. Begini Mas, kita sama-sama pernah belajar. Iya, Ada namanya segitiga terbalik pembuktian. iya, Ada yang mengawali dari motif baru dicari. iya, Ada sudah terang-benderang peristiwanya baru apa sih motifnya? iya, Ini perlu masyarakat bersabar. iya. Pasti nanti saatnya akan Terjawab. terbuka. Jangan langsung belum apa-apa merekayasa sendiri motifnya ini, motif ini. Tunggu dulu. Itu Nah, yang ini harus salah satu informasi. Iya. Ini salah satu informasi. Barangkali polisi sudah punya, Sudah punya. tapi Tidak informasi yang dibuka. belum perlu dibuka, perlu dikecualikan dulu untuk dipublish Iya, karena Dan itu bisa menuruti undang-undang. iya akan dibenarkan oleh undang-undang. Saya tertarik pernyataan Mas Susno. Ahli menembak nggak ada kaitannya dengan pangkat. Kan gitu. saya ini pangkatnya ya jauh di atas Barada ya. Suruh nembak 3 meter aja belum tentu kena. Dan Artinya Barada boleh ya Oh, tembak ya. karena menembak ini pertama dia satu orang harus ada talenta. Kedua Ya, dia bakat. terlatih. Dilatih. Ya. Terlatih. Lah saya latihan di Magelang, latihan di ini, tapi talenta saya kan nggak ada. Saya Mas dari kecil sampai atas, dari Barada sampai jenderal, nembak nggak pernah lebih nilainya 70 Mas. Di bawah 70 terus. Jadi lingkaran itu udah Iya, emang nggak bukan titik hitam lagi udah lingkaran. Artinya tidak ada kemampuan menembak dengan kaitannya Dengan dengan pangkat. pangkat. Ya. Ya. Kemudian satu lagi Mas. Hmm. Menembak ya, kalau kita kan bukan kita membanggakan satuan kita ya. Kalau dari pelopor, brimob kan mereka itu bukan nembaknya gitu. Kepala dia adu kepala, tengah-tengahnya balon loh Mas. Balon ya. Jadi kalau meleset dikit ya kelapa yang kena. Dan itu bisa Ya. mereka. Nah, suruh saya nembak kepala sama kepala, balonnya selamat, kepalanya yang pecah. Iya, iya. Oke, ini pembicaraan ini sungguh sangat menarik, ya. Saya mau nanya sama Mas Arianto nih, apa sebaiknya saran kita ini, ya, kepada masyarakat, Mas? Kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan, ya meskipun kita udah pensiun, udah lebih 10 tahun. Iya. Gimana saran kita kepada masyarakat? Ya, saran saya yang pertama kali terkait dengan sifat daripada informasi kasus ini, Mas. Kan sangat menarik perhatian masyarakat ingin tahu gitu ya. Jadi ingin sebuah tahu apa yang terjadi. Makanya saya sarankan pada masyarakat, nomor satu tadi bersabar lah. Jangan cepat ingin tahu dan kemudian percaya kepada analisis-analisis spekulatif ya tadi itu. Analisis Analisis yang spekulatif. spekulatif, yaitu misalkan mosok kayak gini sih,
mosok dia bisa adalah orang dekat kok sampai terjadi upaya menodong dan sebagainya gitu kan. Jadi kan itu jangan sampai mudah terpancing dengan seperti itu. Nomor satu itu ya. Nah, untuk ini Mas, mungkin kita di kesempatan ini juga perlu meluruskan Mas. Apa-apa kejanggalan yang tadi itu disampaikan oleh masyarakat yang muncul itu mungkin perlu diluruskan seperti kemarin itu Mm. katanya. Mana mungkin di sana katanya jarinya putus. Hmm. Padahal Pak Benny yang melihat fotonya enggak putus, itu cuman Luka. luka ada, masih ada. Dan itu ketembak karena tanya begini. Waktu itu saya juga tanda tanya, wah hebat betul penembak ini gitu kan. Ternyata emang dia jago tembak dan reaktif itu tembaknya, Tembak reaktif. tes gitu kena. Sementara yang di bawah posisinya di bawah kan ya, di atas jadi lebih mudah gitu. Ya. Antara lain begitu ya Mas. Kemudian mengenai apa lagi itu? Mengenai yang kejanggalan-kejanggalan yang muncul tadi kan banyak sekali tuh Mas. Itu mungkin perlu kita luruskan gitu. Kita kata sama-sama kan tahu ya, misalkan berbeda-beda penjelasannya. Hmm. Itu dulu ketika pertama kali apa polisi mengantarkan jenazah ke sana kan dijelaskan kepada korbannya begini begini begini. Waktu itu kan mungkin belum jelas ya. Kemudian tiba lagi rombongan yang ke sana memberikan penjelasan lagi. Nah itu kan komplain di sana, wah rumah saya dikepung oleh polisi gitu kan, seakan-akan ditakut-takuti. Padahal kan itu kan polisi dalam rangka memberikan penjelasan yang lebih jelas bahwa duduk perkaranya begini setelah melihat daripada hasil olah-olahan TKP yang lebih jelas gitu. Kemudian mengenai luka lebam, sebenarnya kan ada luka lebam, ada luka sayat. Padahal katanya kan cuma baku tembak dari jarak jauh. 7 meter 7 meter kan? dilaporkan 7 meter ya. Ada HP yang kenapa kok tidak ada hilang. Nah, Profesor Kiki sudah menjelaskan bahwa itu termasuk daripada langkah polisi. Kalau polisi ya, kalau dari polisi kan HP itu milik korban ataupun siapa. Kalau ketemu di TKP pasti disita. Ya. Yang tadinya itu milik si korban, tapi kemudian nggak bisa langsung ini kasihkan orang tuanya. Ditunggu dulu, dipakai untuk proses pembuktian. Kalau sudah selesai nanti baru diserahkan kepada kembalikan yang bersangkutan. Jadi seperti ini ya. Isu spekulatif itu tolong jangan dicerna begitu saja dengan suatu kecurigaan bahwa ini kok keganjilan gitu. Makanya itu. Nomor satu masyarakat harus sabar Mas gitu ya. Ya. Jadi dan ini juga polisi harus bisa memberikan penjelasan kayak gini, cuman terbatas tadi menunggu sampai ke pengadilan kan ada yang bisa diungkapkan kan. Itu saya kira ini memang dalam menghadapi dilema ini kita juga harus meminta pada masyarakat sabar, jangan mudah terprovokasi untuk isu-isu yang kira-kira mau mendiskreditkan orang-orang yang tidak salah. Itu saya kira dua itu yang harus betul-betul dipahami oleh masyarakat semua. Marilah kita sama-sama secara dewasa gitu ya mengikuti perkara ini. Yang ketiga, secara kritis mengikuti perkembangan daripada proses yang dilakukan oleh Polri, terutama tim khusus itu tadi. Saya kira di sini sudah dijamin oleh Komnas HAM. Komnas HAM kemarin mengatakan, Pak kita dimasukkan dalam tim, tapi kita tidak masuk di situ. Kita secara investigasi itu kita mandiri. Itu bagus. Independen. Ya. Jadi tidak ikut. Jadi ikut Komnas mengawasi. bersama. Independen dia. Ya. Itu. Jadi intinya gitu. Jadi intinya Polri sudah berusaha maksimal seperti tadi berkeadilan, responsivitas, transparan. Tetapi ya itulah yang bisa dilakukan selama sampai sejauh ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa memaklumi gitu. Jadi kita jangan terbuai dengan gini jadi terjadi perpecahan pendapat yang akhirnya merugikan kita semua. Ya, terima kasih Mas Hanta. Tadi saran kepada masyarakat dia harus sabar, tapi boleh tetap kritis. Kritis harus Awasi dan menunggu semua. Ini tim khusus ini. Secara dewasa, tapi jangan termakan oleh isu-isu yang hanya imajinasi, opini orang itu terus yang dianggap benar dan sebagainya. Itu tentu tidak pas. Kepada Mas Susno, menurut Mas Susno, apa sebaiknya saran kita kepada Polri, Mas? Oke. Jadi supaya informasi terpusat. Satu. Yang kedua, yang menjelaskan informasi itu adalah yang berwenang dan yang melakukan. Contohnya, apa iya badannya luka sayat? Nanti yang jelaskan kan dokter forensik. Yang jelaskan. Kemudian, apa iya supaya lebih dipercaya masyarakat ya itu. Tangannya putus. Ya yang jelaskan nanti dokter forensik. Kemudian syaratnya Mas Aritonang lebih bagus lagi. Dokter forensik kita netral, disumpah. Nanti libatkan juga dokter forensik dari UI. Iya. Lebih bagus lagi. Nah, masih gak yakin. Gali mayat tuh tidak menutup kemungkinan. Mas Bekto juga pernah gali mayat. Agak hobi. Agak hobi kan. Mungkin sudah 2-3 kali beliau gali mayat. Tidak yakin lagi.
Mayat. Jadi biar nanti yang bicara itu bukan si penyidiknya, ini yang ngomong. Nah, nanti misalnya, oh, si dia apa jago tembak benar. Saya yakin polisi nanti akan ngetes si ini tidak cukup dengan sertifikat dia jago tembak, tidak cukup dengan keterangan komandannya dia jago tembak. Nanti diuji di lapangan. Nah, saya sama Mas Arianto waktu dinas di Malang melihat betul si pakar-pakar tembak Brimob ini ya. Kepala dia Tembak kepercayaan. tembak kepercayaan. Jadi tembak kepercayaan tak bidik lagi, Mas. Sehingga gini, kalau saya gitu dibidik aja masih meleset gitu. Nah ini Termasuk balon ditaruh di baru selangkang. selangkangan. Nanti yang kena 2 balon. Nah jadi yakinlah polisi nanti akan mencoba si Barada ini tidak cukup dengan keterangannya, tapi dicoba betul dia ahli tembak beneran apa enggak. Nah nanti yang ngomong si Yang ini tahulah, yang tahu. inilah yang tahu Ahlinya. lah ahlinya. Iya. Nah, jadi pertama pemusatan informasi, tidak semua polisi berbicara, tapi yang berwenang. Kemudian informasi yang disampaikan tadi tidak mengganggu jalannya penyidikan. Kemudian kita yakin pada polisi, pada Polri ya khususnya, Kapolri sudah memberikan statement siapapun pelakunya. Presiden pun sudah minta gitu. Siapapun pelakunya, kalau betul ini ada dia ditembak itu karena ada backgroundnya, akan kena, gitu kan. Nah, nanti kan akan terungkap nanti. Oh, hasil penyidikan bahwa pelakunya ini, peristiwanya adalah ini. Nah, jadi berdasarkan alat bukti, berdasarkan hukum, prosesnya adalah scientific crime investigation. Kita tunggu aja. Oke. Boleh saya menambahkan satu? Boleh, boleh. Ya, saran kita kepada Polri tadi sudah disampaikan Mas Susno sebenarnya. Saya hanya ingin garis bawahi. Pentingnya itu saya sering menggunakan istilah the power of public relation. Jangan main-main. Mantan kadep Umas. Akarnya. Salah dia ngomong, salah semua. Iya. Terlambat dia ngomong, banyak muncul persepsi-persepsi, Persepsi. bola-bola liar atau pendapat-pendapat liar. Hmm. Ah, the power of public relation ini harus betul-betul ada pada semua lini organisasi Polri. Mm-mm. Karena merekalah yang pertama untuk menyampaikan kepada publik, dia harus memahami betul. Mm-mm. Jadi kalau dia sudah diposisikan sebagai satu kekuatan yang bisa menentukan, jangan juga sembarangan. Gitu, ya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya. Tambah memperkuat Mas. The power of Nah, saya kan waktu Information. public relation ya. waktu saya jadi sepertinya Pak Video ya. Kita mengingatkan begini, Pak, di zaman reformasi ini, tugas pokok polisi bukan hanya terbatas handal mengurai suatu kejahatan, Mm. tetapi juga harus handal memberitahukan pada publik apa yang dikerjakan oleh polisi Ya, dan menghindari publik itu terkecoh oleh informasi berita-berita yang lain. Ya. negatif. Liar. Jadi dua kemampuan itu harus betul-betul tunjukkan oleh Polri. Ini menjadi taruhan dari Pak Polri. Apakah dia masih terpercaya apa tidak? Kira-kira itu Pak. Jadi, Terima kasih. Para pemirsa semua, itu perbincangan kami kaitannya dengan kasus polisi menembak polisi di rumah jenderal polisi. Kita sama-sama ketahui bahwa polisi sekarang sedang berupaya keras mengungkap kasus ini, ya, dan masyarakat dan banyak pihak memelototi, ya, bukan hanya mengawasi, memelototi dengan kaca Kaca masing-masing. Dengan berbagai bentuk loop. Ya. Tapi bentuk cintaan itu lah. Bagaimana polisi memproses, membuat terang suatu Peristiwa. tindak pidana. Kita berharap bahwa polisi akan bekerja secara profesional dan dapat mengungkap kasus ini secara scientific crime investigation. Dan yang penting adalah tindakannya berdasarkan hukum yang berlaku. Ya, tidak terpengaruh oleh tekanan apapun dan oleh tekanan siapapun. Ya, polisi dan masyarakat harus menyadari bahwa asumsi dan opini itu bukan merupakan fakta hukum. Kasus ini ujungnya nanti akan teruji, ya, dengan pembuktian secara terbuka di sidang pengadilan. Begitu ya. Semoga. Selamat sore. Sore. Terima kasih sudah menyimak podcast kami. Silahkan subscribe, like, share,
dan berikan komentar Anda.